Tung 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 tung. Sahur. Masih ingat kan sama tukang kentongan dari dunia lain? Kali ini kita bongkar kekuatan asli dari iblis sahur. Dan kayak biasa, subscribe dulu, aktifin lonceng biar nggak ketinggalan cerita horor absurd lainnya. Desa tempat asal iblis sahur ternyata udah nggak ada di peta. Bukan karena hilang, tapi karena dihapus secara kolektif. Warga-warga terakhir yang selamat dari suara tung 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 milih buat pindah dan bersumpah nggak bakal ngomongin ini lagi. Tapi satu dokumen ritual ditemukan dari rumah bekas dukun desa. Namanya Naskah Kentongan. Isinya deskripsi tentang satu entitas zaman dulu, disebut juru bangun jiwa. Makhluk gaib bertugas membangunkan roh-roh manusia buat diseret ke dimensi transisi, alias tempat antara hidup dan mati. Dan di era modern, juru bangun ini nyamar jadi tukang kentongan. Kekuatan iblis sahur lebih gila dari yang lo kira. 1. Kentongan dimensi ganda. Kentongannya bukan benda fisik. Kalau lo dengar suaranya, berarti lo udah separuh jiwa lo keluar dari badan. Makin jelas, suaranya amanah, makin deket lo ke dimensi lain. 2. Pemanggilan massal. Kalau satu lingkungan dengar suara itu bareng, iblis sahur bisa muncul secara fisik, tapi wujudnya bukan manusia. Katanya, dia jalan pakai 2 tangan dan wajahnya bolak-balik kayak jam rusak. Kutukan lanjutan. Bukan cuma kesurupan. Lu kira kesurupan sambil mukul sendal itu udah parah? Ada versi next levelnya. Disebut korban sahur permanen. Mereka bakal ketawa pas azan subuh, nangis kalau lihat wajan, ngejar-ngejar orang pakai galon sambil jerit sahur. Mereka nggak bisa tidur, makan nasi, atau berhenti update status sahur bro tiap tengah malam. Di TikTok Jepang, suara iblis sahur pernah masuk sound horror trend sebagai ghost gong. Ada yang nyoba remix suaranya jadi techno, dan hasilnya malah bikin mimpi buruk massal. Kentongannya dipercaya bisa merekam dosa lo dan muterin ulang tiap malam. Kayak podcast setan. Jadi sekarang lo tahu kan? Iblis sahur itu bukan sekadar brain rot, tapi ancaman dimensi lain. Kalau lo masih berani jawab suara kentongan jam 3 pagi, siap-siap jadi bahan konten setan buat selamanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lo gak ketinggalan part 3. Karena katanya suara kentongan itu mulai muncul di negara lain.